Shalom, saudara BSJD yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, semoga tetap sehat, kuat, dan bersuka cita dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita renungkan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 2-3, yaitu: Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara BSJD yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami keterbatasan dalam tersedianya air bersih? Apalagi saat musim kemarau, biasanya banyak sumur menjadi kering, sungai menjadi surut sehingga pasokan air menjadi terbatas. Hal ini kadang membuat kita kebingungan dan cemas, mengingat bahwa air adalah kebutuhan yang utama dalam hidup manusia, karena tanpa air makhluk hidup bisa mati. Itulah mengapa ketika manusia menemukan mata air, hatinya menjadi senang dan damai, apalagi jika itu saat musim kemarau. Ketika PDAM di rumah tidak macet maupun sumur tidak kering, maka semua akan terasa aman. Begitu pula dengan kebutuhan rohani manusia. Yesaya menyadari bahwa yang menjadi ancaman sebenarnya bagi bangsa Yehuda bukanlah kekuatan dari Asyur, namun justru dosa bangsa Yehuda itu sendiri. Itu ketika mereka memilih untuk tidak taat dan setia pada Allah, sehingga mereka ditaklukkan bangsa asing dan mengalami pembuangan. Namun dari Yesaya pasal 12 ini kita belajar bahwa Allah menginginkan umatnya merasakan mata air keselamatan daripadanya. Karena itu tulisan ini merupakan bentuk pujian untuk meninggikan Allah bahwa Ia telah memenuhi janjinya untuk mendatangkan keselamatan. Ia adalah Allah sumber kekuatan dan mazmur. Yesaya membesarkan hati umat Allah bahwa mereka akan menerima kesegaran, kekuatan, anugerah, dan sukacita Allah. Nyanyian syukur umat Allah yang menderita namun diselamatkan ini seperti suatu sumur yang kering, dan manusia yang sedang kehausan bagaikan berada di padang gurun atau saat musim kemarau akibat dosa dan pelanggaran yang mendatangkan hukuman. Lalu mata air keselamatan dicurahkan atas mereka sehingga mendatangkan syukur dan sukacita karena telah disegarkan. Bagaimana dengan kita orang percaya? Allah juga rindu setiap diri kita melalui pertobatan dan pengakuan dosa untuk menerima mata air keselamatan yang kekal daripadanya, yaitu melalui Yesus Kristus yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya bagi umat manusia sehingga kita pun beroleh kesegaran, kekuatan, sukacita, dan syukur dalam setiap keadaan. Saudara yang saat ini mengalami pergumulan yang berat, dalam keadaan lemah dan sakit, dalam kegagalan dan kesusahan, dalam duka dan kesedihan, ingatlah ini, bahwa kita sangat berharga bagi Tuhan. Kita hidup dalam kasih-Nya, kita punya Tuhan Yesus sebagai sumber keselamatan, sehingga kita menjadi kuat dan tidak gemetar. Dia tidak hanya memberi apa yang kita inginkan, namun justru apa yang kita butuhkan, bahkan melampaui akal pikir kita. Tuhan Yesus tahu dan peduli setiap keadaan kita, dan Ia tidak akan membiarkan kita larut dalam penderitaan, karena Ia adalah Allah sebagai kekuatan dan mazmur. Ya, Ia adalah juru selamat kita. Karena itu cari dan datanglah kepadanya dalam doa kita. Ia pasti menyambut kita dalam kasih-Nya. Itulah alasan mengapa orang percaya diingatkan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena dalam setiap waktu dan proses pendewasaan diri manusia, Tuhan Yesus senantiasa menguatkan, menghibur, dan menyatakan kasih-Nya serta memulihkan. Karena itu, orang yang hidupnya selalu mengucap syukur adalah orang yang telah merasakan kasih setia Tuhan, sehingga itu akan menjadi sebuah kesaksian hidupnya. Amin. Saudara BSJD yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini, yang mengingatkan kami untuk selalu bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Bimbinglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjadi pelaku firman-Mu yang benar dan memuliakan Tuhan melalui keseluruhan hidup kami. Ajarkan kami selalu mengucap syukur dalam segala hal, serta selalu hidup dalam pertobatan dan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Berilah kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami mampu menjadi teladan dalam kasih. Ya Tuhan Yesus, kami juga serahkan seluruh kehidupan kami, segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami pada hari ini hanya ke dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Berilah kepada kami berkat kehidupan berupa kesehatan, kekuatan, serta apapun yang kami usaha dan kerjakan, berkenan Tuhan buat semua itu menjadi sukses dan berhasil. Kuatkanlah iman dan pengharapan kami untuk tetap setia, tekun dan sabar dalam menanti jawaban Tuhan atas doa dan kerja kami. Kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan berkat dalam hidup kami, keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan kami. Jadikan kami satu dalam kasih-Mu untuk saling tolong-menolong. Kami mendoakan bagi saudara kami saat ini yang rindu akan kesembuhan dan pemulihan. Mereka yang sakit, lemah, berduka, mengalami pergumulan dan kesusahan, agar mereka tetap merasakan kasih setia Tuhan. Kami percaya oleh kuasa Tuhan mereka beroleh kekuatan, kesegaran, pemulihan, dan sukacita. Inilah doa kami ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.